Gereja saat ini mempersiapkan pelayanan ibadah online untuk sidang jemaat yang terkasih. Dan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh jemaat? Pertama, pilihlah jam ibadah yang sesuai. Kedua, siapkan diri dengan berpakaian rapi dan sopan sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Ketiga, siapkan Alkitab dan alat-alat tulis yang diperlukan. Keempat, silakan duduk dengan posisi yang baik dan fokus. Hindarilah berbaring atau melakukan kegiatan yang lain. Kelima, siapkan hati dengan berdoa secara pribadi sebelum ibadah online dimulai. Keenam, ikutilah liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti berdiri, duduk, memuji Tuhan, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang ketujuh, jemaat bisa melakukan persembahan melalui transfer ke rekening gereja atau scan QR yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet. Kedelapan, ikutilah ibadah streaming sampai selesai dengan kerinduan yang mendalam mencari Tuhan. Dan yang terakhir, orang tua bisa mengajak dan membimbing anak-anak mengikuti video YouTube sekolah minggu yang dipersiapkan oleh gereja. Demikianlah hal-hal yang perlu dipersiapkan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati dan pikiran. Kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembahnya. Mari saya suruh kalian semua untuk saat teduh. Kita saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mari kita menyanyikan salah satu lagu pujian, yaitu Waktu Tuhan. Percaya kuasa-Mu.
terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Bapa, sekarang kami melanjutkan ibadah kami, Bapa, tolong Kau pakai kami, Bapa, agar kami dapat melakukan semampunya yang terbaik untuk-Mu. Tolong Kau berkati jalannya ibadah ini, Bapa, agar jalannya ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman rasul. 1, 2, 3. Aku Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya masih semangat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita menyanyikan salah satu lagu, yaitu Allah itu baik. Mari semuanya bertepuk tangan dan memuliakan Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ayo semuanya bertepuk tangan, memuliakan nama Tuhan.
memuliakan Dia. Para hambanya saya mempersilakan. Selamat pagi, remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh bersyukur senantiasa karena kebaikan Tuhanlah kami ada sampai hari ini, dan melalui seluruh rangkaian ibadah yang boleh kami laksanakan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar hati kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Selidiki setiap pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman Tuhan memperkaya iman kami, menjadikan kami remaja-remaja yang tangguh menghadapi segala persoalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya mengajak kita membuka firman Tuhan di pagi hari ini. Terdapat di dalam Markus 6 ayat 45 sampai 52. Saya ulangi, Markus pasal 6 ayat yang ke 45 sampai 52. Tema khotbah pada pagi hari ini berjudul Ada Tuhan di Tengah Terpaan Angin Sakal. Markus pasal 6 ayat 45 ya, 45 sampai ayat ke 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut."
Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ya, remaja yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ada Tuhan di tengah terpaan angin sakal. Kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dikisahkan ada yang disebut dengan angin sakal, ya, yang menghadang perjalanan murid-murid Kristus pada saat itu. Ini adalah gambaran tentang perjalanan hidup orang percaya. Ya, angin sakal bisa berbicara tentang masalah atau kesulitan. Ya, semua orang termasuk orang percaya, bahkan kita remaja-remaja yang dikasihi oleh dalam Tuhan Yesus, tentu saja kita juga menghadapi segala tekanan, menghadapi segala permasalahan. Semua orang, ya, bahkan kita yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus, aktivis, bahkan hamba Tuhan, juga tak luput dari masalah atau kesulitan. Pada waktu tertentu, terkadang kita harus menghadapi dalam tanda kutip angin sakal yang bertiup begitu kencang, ya, memporak-porandakan kehidupan kita. Angin sakal yang mendatangkan kerusakan dan kehancuran hidup ini datangnya tentu saja dari si jahat atau iblis. Sebab ada tertulis pencuri datang, ya, hanya untuk mencuri, ya, dan membunuh dan membinasakan. Kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, ya, di situ bahwa pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Itu pekerjaan iblis. Ya, ia ingin merusak, ingin memporak-porandakan setiap kita, pribadi-pribadi di dalam Tuhan. Apakah orang Kristen atau remaja yang sudah di dalam Tuhan bisa mengalami hal ini? Bisa. Oleh karena itu kita harus lebih lagi datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Ya, kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, sehingga semuanya itu boleh reda. Nah, angin sakal yang menghadang perjalanan murid-murid Tuhan ini bukanlah angin yang besar. Ya, jenis angin sakal itu bukanlah angin yang besar, ya, atau yang bersifat menghancurkan, bukan. Tetapi angin ini menghadang secara bertubi-tubi. Ya, nah, demikian juga permasalahan hidup kita. Ya, bukan sesuatu yang besar, tetapi dia terus bertubi-tubi. Muncul masalah ini, lalu muncul masalah yang baru. Yang baru saja selesai, ya, muncul lagi yang lebih baru lagi. Dan demikian, ya. Jadi angin ini menghadang secara bertubi-tubi, sehingga pergerakan kapal mereka, ya, pada saat ini mereka berada di danau, ya, yang saya percaya mereka sangat pengalaman di danau tersebut. Nah, angin itu bertubi-tubi menghantam mereka, menghantam kapal mereka, sehingga apa? Sehingga mereka terhambat untuk perjalanan mereka. Nah, jadi angin ini tidak besar dan sifatnya itu nggak menghancurkan, tetapi dia bertubi-tubi menghantam kapal tersebut. Kita melihat di dalam bagian ini akibatnya apa? Para murid menjadi sangat kelelahan, capek. Bisa bayangkan ketika mereka mendayung perahu mereka, angin tersebut hantam mereka terus bertubi-tubi, tidak ada henti-hentinya, walaupun mungkin tak besar, ya. Angin tersebut membuat mereka kelelahan, sehingga mereka terhambat untuk menjalankan kapal tersebut. Akibatnya apa? Murid kelelahan karena kapal tidak bisa melaju dengan cepat. Kita melihat Danau Galilea bukanlah danau yang asing bagi mereka. Mereka sangat berpengalaman di danau tersebut. Tetapi kenapa mereka kok tidak mampu menghadapinya? Ingat, terkadang kita diperhadapkan dengan angin dalam tanda kutip permasalahan, ya, yang datang secara bertubi-tubi menghadang perjalanan hidup kita. Kita pun menjadi sangat lelah, tidak berdaya, kehilangan kekuatan untuk meneruskan langkah hidup kita. Ya, seringkali kita berhenti di tengah jalan, kita menyerah. Oleh karena itu, di dalam bagian ini kita diajarkan, jangan pernah kecewa.
Marilah kita tetap mengimani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan, ya. Terkadang Tuhan mengizinkan angin sakal tersebut menghadapi atau menghadang perjalanan hidup kita dengan tujuan apa? Tujuannya apa? Mengajarkan kita untuk percaya penuh kepada Tuhan dan melatih iman kita supaya kuat. Kita harus ingat bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang berkat, dan berkat. Tapi isinya juga berbicara tentang penderitaan, masalah, pergumulan, ya. Ada harga yang harus dibayar. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus membayar harga untuk mengikut Kristus. Meskipun Tuhan tidak pernah, ya, meskipun Tuhan tidak bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam kapal, tetapi Ia tahu persis pergumulan dialami murid-muridnya. Ya, Ia tahu persis waktu yang tepat untuk menolong. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tahu timing yang tepat untuk menolong kita. Terkadang kitanya sendiri yang kadang-kala mendesak, Tuhan, kenapa kok sepertinya terlambat pertolongan Tuhan? Kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan tidak langsung tolong? Dan sebagainya. Tetapi kita melihat Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan punya, ya, Tuhan mengerti pergumulan kita. Tuhan pun tahu apa pergumulan kita. Tuhan mempunyai 1001 macam cara untuk melepaskan kita dari angin kehidupan, angin permasalahan, angin segala pergumulan kita. Dan kita hanya berserah penuh pada Dia. Hanya itu yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan demikian juga ketika kita menghadapi pergumulan hidup kita di saat-saat seperti ini. Ya, kita melihat begitu banyak masalah pergumulan, baik pergumulan masalah kesehatan, pergumulan masalah politik, ekonomi kita. Ya, kita melihat juga sosial kehidupan berbangsa dan bernegara juga kita lihat. Kita tahu ini pergumulan kita semua anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa negara kita ini. Supaya kita di dalam pergumulan ini kita semakin kuat, bukan semakin lemah, bukan semakin menyerah menghadapi segalanya. Ingat, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Ada Tuhan di tengah-tengah terpaan angin apapun itu. Bahkan angin yang bertubi-tubi menghantam kita. Ya, angin yang terus-menerus merongrong iman kita. Ingat, Tuhan tidak pernah diam. Dia selalu menolong kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Itulah yang harus kita syukuri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti sampai hari ini kamu bisa bernapas, kamu masih bisa makan, kamu bisa sekolah, kamu bisa belajar, kamu bisa menikmati hidup, ya, bermain bersama dengan teman-temanmu. Nah, di sisi lain kita lihat teman-teman kita berjuang menghadapi penyakit-penyakit di rumah sakit, di ICU, ya. Mereka juga menghadapi pergumulan, ditinggal orang yang dikasihi. Mereka mendapatkan duka cita yang luar biasa. Tetapi Tuhan masih menolong kita. Ya, apakah kita melihat pergumulan kita seperti yang dialami oleh murid-murid pada saat itu? Sehingga mereka ketakutan luar biasa. Sehingga ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus dianggapnya hantu. Ya, mereka tidak mengenal Tuhan mereka, saking mereka takut. Demikian juga kita, ketika kita menghadapi segala tekanan, kita sama sekali tidak tahu siapa yang berbicara kepada kita. Ya, padahal Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, tetapi kita sama sekali tidak mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Makanya dalam bagian firman Tuhan dikatakan ayat yang terakhir, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Ya, hati mereka tetap degil katanya. Ya, jadi mereka ini murid-muridnya ini yang dekat dengan Tuhan saja seperti itu. Apalagi kita, ya, yang belum pernah melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita percaya, ya, kita percaya bukan karena kita melihat, kita percaya karena Tuhan sudah memberikan iman kepada kita.
sehingga kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itulah yang menjadi perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya berharap kita semua menghadapi segala tekanan hidup kita, segala tekanan fisik, mental, ya, kita hadapi semua, ya. Kesehatan itu ada fisik, ada mental, ada juga spiritual. Jadi ketiga hal ini kalau salah satunya itu rusak, semuanya hancur. Apalagi yang namanya kesehatan spiritualitas. Tidak kelihatan, tetapi itu merongrong iman kita. Terus menerus membombardir kita, ya, menghantam hidup kita. Kalau kita terus menerus dihantam seperti itu, kuatkah iman kita? Pertanyaan besar bagi kita. Apakah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang akhirnya tetap takut, tidak percaya akan mujizat Tuhan? Yesus berjalan di atas air. Itu peristiwa luar biasa mereka hadapi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, maukah kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Terbukti Tuhan membuat angin itu reda dan mereka kembali bisa melayani. Maukah kita pada akhir hari ini tetap setia mengikut Tuhan, semakin mengenal Dia, semakin tahu siapa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan sampai kita akhirnya apa? Kita tidak mengenal Tuhan Yesus. Loh, kenapa? Banyak sekali anak-anak remaja yang sama sekali menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen hanya sebatas nama doang. Ya, hanya sebatas agama doang. Hanya sebatas mengikut-ikut saja. Ya, ikut remaja, ikut-ikutan saja. Tidak mengerti akan siapa yang mereka sembah. Siapa yang mereka kenal sebagai juru selamat mereka. Oleh karena itulah, mari kita sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Tuhan, berkumpul bersama, baca firman Tuhan setiap hari, jangan lupa, jangan lalai. Ya, renungkan itu siang dan malam kata firman Tuhan. Dan jangan sampai engkau lengah. Tetap berjaga-jaga karena Tuhan datang seperti pencuri. Ya, kapanpun bisa datang. Kita harusnya terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Artinya apa? Kita siap menghadapi segala semuanya, ya, segala kemungkinan yang terjadi, baik itu baik maupun itu buruk. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami kembali bersyukur senantiasa karena kebaikan Tuhanlah kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga mungkin memiliki pergumulan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada pergumulan kami yang biasa-biasa saja, tetapi ada juga pergumulan kami yang luar biasa. Kami diterpa, kami diasa begitu rupa dengan masalah pergumulan kami. Kami bertubi-tubi dihantam masalah, baik itu ekonomi, keluarga, tekanan lingkungan kami Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Inilah pinta kami dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sungguh luar biasa khotbah yang kita dengar hari ini. Semoga kita semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup, mari kita akan melakukan persembahan. Sebelum melakukan persembahan, mari kita menyanyikan salah satu lagu persembahan, yaitu Ku Tetap Setia. Wanita bermurah hati,
Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada setiap diri kami Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama di pagi hari ini Tuhan. Kami juga membawakan persembahan, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi. Apa kabar semua? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, terus menerus ya, setia ya, beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kamu lalai untuk berbakti di hadapan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan ya. Jangan sampai, karena Tuhan sudah menaruh hatimu sebagai anak-anaknya, murid-muridnya, kesayangannya. Jadi kita anak-anak Tuhan terus berbakti kepadanya. Nah, di pagi hari ini seperti biasa kita beribadah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh melayani di pagi hari ini. Nah, untuk pengumuman, jadi minggu depan kita ada perayaan ulang tahun remaja yang ke-38 ya. Saya harapkan kalian semua boleh mengikuti ibadah ulang tahun remaja secara sederhana. Kenapa sederhana? Karena kita sifatnya masih online ya. Hanya pengurus yang boleh merayakan bersama dengan kita di rumah ya. Nah, untuk minggu depan siapkan hatimu untuk kembali beribadah ya. Dan juga jangan lupa kalau kalian berpergian tetap pakai masker, cuci tangan, dan juga tetap jaga jarak ya. Jangan berkerumun, jangan berkumpul satu dengan yang lain dulu ya. Hindari segala sesuatunya ya, supaya engkau terhindar dari segala mara bahaya. Nah, untuk persembahan masih tetap diingatkan bagi kalian yang punya persembahan yang sudah kamu kumpulkan, kamu bisa transfer atau mungkin kamu mau serahkan langsung kepada pengurus. Silahkan engkau datang ke gereja, hubungi dulu bendahara atau pengurus ya, pengurus komisi remaja. Nah, itu saja pengumuman dari saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyikan lagu doksologi. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.